Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani Saherja, mahasiswa psikologi. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tema psikologi kepribadian dengan fokus pada pengantar psikologi kepribadian. Dalam video ini, saya akan membahas konsep dasar kepribadian, perkembangan teori kepribadian, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan gambaran awal mengenai bagaimana psikologi kepribadian membantu kita memahami perilaku dan karakter manusia. Sejarah dan tokoh awal. Pemikiran tentang kepribadian telah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Hippocrates mengemukakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh keseimbangan 4 cairan tubuh, yang kemudian dikenal sebagai teori temperamen. Perkembangan penting terjadi pada abad ke-20 melalui Sigmund Freud dengan teori psikoanalisis. Teori menekankan peran ketidaksadaran serta dinamika antara id, ego, dan superego dalam membentuk kepribadian. Kemudian sejarah dan tokoh awal. Perkembangan penting terjadi pada abad ke-20 melalui Sigmund Freud dengan teori psikoanalisis. Freud menekankan peran ketidaksadaran serta dinamika antara id, ego, dan superego dalam membentuk kepribadian. Selanjutnya, sejarah dan tokoh awal. Tokoh lain seperti Carl Jung dan Alfred Adler menambahkan bahwa faktor sosial, tujuan hidup, dan makna personal juga memiliki peran penting. Selanjutnya, Gordon Alford memperkenalkan pendekatan Wright yang melihat kepribadian sebagai kumpulan sifat dasar individu. Dan setelah itu, pendekatan ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Raymond Settle dan Hans Essen melalui pengukuran kepribadian yang sistematis dan terukur. Dan selanjutnya, teori-teori kepribadian. Pendekatan psikodinamik menekankan konflik batin dan peran ketidaksadaran. Pendekatan Wright seperti Big Five melihat kepribadian sebagai kumpulan sifat yang relatif stabil. Kemudian pendekatan humanistik menekankan potensi positif manusia dan aktualisasi diri. Sementara pendekatan behavioristik dan kognitif menekankan peran lingkungan, pembelajaran, serta proses berpikir dalam membentuk kepribadian. Dalam aplikasi kepribadian dalam kehidupan, kepribadian memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan sosial, kepribadian memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berempati, dan menyelesaikan konflik. Dalam dunia kerja, sifat seperti konsistensi berhubungan dalam kedisiplinan dan tanggung jawab, sementara awareness berkaitan dengan kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, banyak organisasi menggunakan tes kepribadian untuk memprediksi kinerja dan penempatan kerja yang sesuai. Kepribadian tidak hanya menjadi konsep teoritis dalam psikologi, tetapi juga memiliki peran yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hubungan sosial, kepribadian mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, membangun kedekatan, serta menyelesaikan konflik. Misalnya, individu dengan tingkat agreeableness yang tinggi cenderung lebih empatik, kooperatif, dan mudah bekerja sama dengan orang lain. Sebaliknya, individu dengan tingkat neuroticism yang tinggi mungkin lebih sensitif terhadap tekanan emosional dan konflik interpersonal. Kemudian dalam kehidupan keluarga atau pertemanan, pemahaman terhadap perbedaan kepribadian dapat membantu individu menjadi lebih toleran dan tidak mudah memberikan penilaian negatif terhadap orang lain. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan emosi dan menghadapi masalah.
dan perbedaan tersebut seringkali berkaitan dengan struktur kepribadian yang dimiliki. Selain itu, kepribadian juga sangat berpengaruh dalam konteks pendidikan. Siswa dengan konsesiunes yang tinggi umumnya memiliki kebiasaan belajar yang lebih teratur, serta bertanggung jawab terhadap tugas, dan memiliki motivasi yang lebih konsisten. Sementara itu, keterbukaan terhadap pengalaman atau openness berperan dalam kemampuan berpikir kreatif dan menerima ide-ide baru, dan juga dengan memahami kepribadian, pendidik dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif dan inklusif. Dalam dunia kerja, kepribadian menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Banyak organisasi menggunakan tes kepribadian karena sifat tertentu terbukti dapat memprediksi performa kerja. Misalnya, konsesiunes berkaitan dengan kedisiplinan, ketekunan, dan tanggung jawab, sehingga sering dikaitkan dengan kinerja yang baik di berbagai jenis pekerjaan. Selain itu, stabilitas emosi atau emotional stability berperan penting dalam kemampuan individu menghadapi tekanan kerja dan tuntutan profesional. Individu dengan stabilitas emosi yang baik cenderung lebih mampu mengelola stres, mengambil keputusan secara rasional, dan menjaga hubungan kerja yang sehat. Dalam pekerjaan yang menuntut kreativitas dan inovasi, openness menjadi sifat yang penting karena berkaitan dengan fleksibilitas berpikir dan kesiapan menghadapi perubahan. Lalu, pemahaman kepribadian dalam konteks kerja juga membantu organisasi dalam penempatan karyawan, mengembangkan karir, serta membentuk tim kerja yang efektif. Dengan demikian, kepribadian juga tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga pada efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kepribadian juga memiliki kaitan erat dengan kesehatan mental. Cara seseorang merespons stres, menghadapi kegagalan, dan mengelola stres sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian individu dengan tingkat neuroticism yang tinggi, misalnya cenderung lebih rentan mengalami kecemasan dan tekanan emosional. Sebaliknya, individu dengan stabilitas emosi yang baik cenderung lebih adaptif dalam menghadapi situasi sulit. Lalu, pemahaman tentang kepribadian ini dapat membantu individu mengenali kekuatan dan keterbatasan dirinya, sehingga dapat mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Dalam konteks ini, psikologi kepribadian berperan penting dalam upaya pencegahan masalah psikologis dan peningkatan kesejahteraan mental. Setiap teori kepribadian memiliki kelebihan dan kelemahan. Contohnya, teori trait unggul dalam pengukuran ilmiah, namun tetapi kurang menjelaskan asal-usul sifat. Dan kemudian teori psikoanalisis memberikan pemahaman mendalam tentang konflik batin, tetapi sulit diuji secara empiris. Oleh karena itu, penggunaan berbagai pendekatan secara integratif menjadi penting agar pemahaman kepribadian menjadi lebih komprehensif. Kemudian, temuan penelitian longitudinal oleh Robert dan Yorn semakin memperkuat pandangan bahwa kepribadian bersifat dinamis dan dapat berubah sepanjang kehidupan. Perubahan sifat kepribadian tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, peran sosial, serta tuntunan lingkungan. Implikasi dari temuan ini sangat penting
karena menunjukkan bahwa individu memiliki peluang untuk berkembang dan melakukan perubahan positif. Kepribadian bukanlah suatu yang sepenuhnya ditentukan sejak lahir, melainkan dapat dipengaruhi oleh proses belajar dan adaptasi sepanjang hidupnya. Melalui berbagai pendekatan teori kepribadian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan kepribadian manusia secara utuh. Setiap teori memberikan kontribusi yang berbeda, mulai dari pemahaman tentang konflik batin, pengaruh lingkungan, hingga potensi aktualisasi diri. Oleh karena itu, pendekatan integratif menjadi penting dalam memahami kepribadian. Dengan mengkombinasikan berbagai perseptik, pemahaman terhadap manusia menjadi lebih komprehensif dan realistis. Pendekatan ini juga mencerminkan kompleksitas manusia sebagai makhluk hidup biologis, psikologis, dan sosial. Dengan memahami kepribadian secara lebih mendalam, individu diharapkan dapat mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan kualitas hubungan sosial, serta menyesuaikan diri secara lebih efektif dalam berbagai situasi kehidupan. Psikologi kepribadian tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang luas bagi kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulannya adalah kepribadian merupakan aspek yang sangat fundamental dalam memahami manusia secara menyeluruh. Melalui kajian psikologi kepribadian dapat dipahami bahwa perilaku, cara berpikir, serta respon emosional individu tidak muncul secara acak, melainkan dipengaruhi oleh pola kepribadian yang relatif konsisten. Perbedaan kepribadian inilah yang menjelaskan mengapa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi situasi, menjalin hubungan sosial, serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-harinya. Berbagai teori kepribadian seperti psikoanalitik, trait, humanistik, behavioristik, dan kognitif memberikan sudut pandang yang beragam namun saling melengkapi. Setiap teori memiliki fokus dan kontribusi tersendiri dalam menjelaskan dinamika kepribadian manusia. Oleh karena itu, pemahaman kepribadian akan menjadi lebih utuh apabila berbagai pendekatan tersebut dipandang secara integratif, bukan secara terpisah. Penelitian modern juga semakin memperkuat pandangan bahwa kepribadian tidak bersifat kaku atau tetap sepanjang hidup. Temuan empiris menunjukkan bahwa kepribadian dapat berkembang dan berubah seiring bertambahnya usia, pengalaman hidup, serta tuntutan lingkungan sosial. Perubahan ini mencerminkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan bertumbuh sepanjang rentang kehidupannya. Dengan memahami kepribadian, individu diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Pemahaman ini penting dalam berbagai konteks kehidupan, seperti sosial, pendidikan, dunia kerja, dan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, psikologi kepribadian memiliki peran yang penting dalam membantu manusia untuk memahami dirinya secara lebih mendalam dan membangun interaksi yang lebih sehat dengan lingkungannya.